Oke. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam, Miss. Bu Mita sibuk Iya, nggak? enggak lah, Miss. Enggak sibuk, Miss. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bu Ya, Mita, nice. Ya. mau cerita ha? Apa tuh? Pusing Bu Mita? Ya, apa tuh? Ceritalah. Gini ya. Kan Hmm. ide nih udah beberapa hari lah terlihat kan. Ini anak kayaknya tuh di saat kayaknya nggak tertarik ya dengan pembelajaran yang dikasih gitu. Tapi ada kalanya di saat kita menjelaskan, dia ngobrol sama temannya. Kemudian juga bercanda-bercanda. Di saat kita tegur, seketika diam. Habis itu balik lagi. Jadi kesannya nggak dihargai dan waktu saya itu pun jadi habisnya untuk menegur dia gitu. Menegur dia untuk supaya tidak melakukan hal yang sama karena kan mengganggu kenyamanan dari saya pribadi dan juga teman-teman yang lain yang sudah konsentrasi dalam bersiap untuk mengikuti pelajaran saya gitu. Jadi Oh, lagi nih dia didudukkan barengan nih sama wali kelasnya nih, jadi saling mengganggu. Ide pun jadi nggak konsentrasi untuk ngajar. Habis waktu untuk negur gitu. Negur, kemudian entah bajulah yang dikeluarkan, entah rambut kawan yang diganggu, karena jadi bikin gemes sendiri gitu kan. Nah itulah mau minta, kadang jadi bingung sendiri menghadapinya kan nggak mungkin dan kayak marah-marah di kelas. Nah makanya itu jadi bingung Bu Mita. oh, berarti gini ya, Miss. Di kelas Miss nih ada beberapa anak nih yang kurang tertarik nih pada mata pelajaran Miss. Kemudian anak intan ini mengganggu Miss ya. Nah, jadi Missnya bingung. Oh ya. Nah, kira-kira Miss eh, apa sih tujuan Miss ini melakukan diskusi dengan saya nih? Kalau harapan saya sih Bu Mita Mm-mm. dapat berkolaborasi untuk mendiskusikan permasalahan yang saya hadapi ini gitu. Kadang kan terkadang kita membutuhkan orang juga untuk berbagi, sharing gitu kan. Karena kalau tahan-tahan sendiri susah juga ya kan gitu. Sementara seorang guru tuh kan harus waras ya kan. Itulah Bu Mita. Cuma lah nih Bu Mita. Bingung juga jadinya. Oh, berarti Miss ini butuh teman untuk berbagi ya, untuk Iya, berbagi, menyelesaikan unek-unek di hati gitu ya, iya Miss ya. betul. Nah, Iya. kira-kira nih apa sih tujuan akhir dari kegiatan diskusi yang Miss inginkan ini, Miss? Paling tidak bisa meluapkan, melepaskan unek-unek di hati yang mengganggu, meringankan beban pikiran, serta juga paling tidak pencerahan lah terhadap permasalahan yang ide hadapi ini Bu Mita. Oh begitu ya, Miss. Iya benar. Semoga diskusi kita ini, Miss, bisa menjadikan pencerahan bagi Miss ya. Oke. Mudah-mudahan Bu Nah, Mita. Miss, dari permasalahan yang Miss hadapi ini, kira-kira kesempatan apa nih ya, yang Miss miliki sekarang ini? Kesempatannya itu kesempatannya saat ini bisa Iya. berdiskusi, bisa berkolaborasi, bisa sharing, bisa berbagi untuk paling tidak permasalahan yang menjadi beban pikiran saya nih agak berkurang lah Ibu Mita gitu. Ya, berarti kesempatan yang Miss miliki sekarang ini kan kesempatan untuk berbagi ya, Miss, ya, Ya, untuk berkolaborasi gitu. Nah, Miss, kalau diukur dari skala nih, Miss, dari skala 1 sampai 10, kira-kira nih Miss Ida sekarang berada di skala berapa ini? kalau
Ngukur diri sendiri Bu Mita, karena memang sudah berdasar mengikut dari yang ya cara ngajar sebelum-sebelumnya. Saya ngerasa mampu dan saya pun bisa memberikan dengan nilai diri saya itu sebagai nilai 8 kayaknya bisa deh Bu Mita, karena memang saya yakin bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Cuman saya memang butuh tempat untuk sharing gitu Bu Mita. Kadang saya lupa apa yang harus saya lakukan karena kebingungan yang ini hal baru gitu. Nggak pernahnya terjadi gitu Bu Mita kan. Makanya jadi aduh kayaknya gimana nih gitu. Nah, kalau Miss sekarang sudah merasa di posisi 8 ya angka hebat nih Miss ya. Berarti sudah luar biasa Miss ini ya. Nah, kira-kira nih dari skala yang Miss miliki ini bisa Miss menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang apa sih kekuatan yang Miss miliki untuk menyelesaikan masalah Miss sekarang ini? Saya itu Bu Mita memiliki kekuatan pemikiran yang terbuka ya Bu. Jadi saya selalu bersedia menerima masukan dari siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kemudian juga saya orang yang mau belajar. Jadi dengan hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan saya. Kemudian saya tidak malu, tidak pernah malu untuk mau bertanya dengan siapapun orang yang saya rasa mempunyai kompetensi yang lebih dari saya gitu. Jadi saya mau ujuk-ujuk gitu, datangi orang tersebut gitu. Jadi untuk mendapatkan hal yang baru, saya mau menjabanin apapun, juga membaca, mencari referensi dari apapun gitu. Jadi memang kekuatan saya di situ sih. Wah, luar biasa ini. Berarti Miss orangnya pembelajar ya, Miss ya. Suka berinovasi hal-hal baru nih. Nah, ya. Nah, kira-kira Miss apa sih yang bisa Miss ambil ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Banyak nih kekuatannya Miss miliki tadi. Kira-kira apa sih yang bisa Miss ambil ya untuk kemungkinan bisa menyelesaikan masalah yang sedang Miss hadapi? Itulah ya Bu Mita ya. Kemungkinan Ibu langkah awal yang sebaiknya, mungkin saya rasa nih sebaiknya yang saya lakukan tuh langkah awal itu mungkin saya mau buka komunikasi dulu kali ya sama anak-anak itu gitu. Sehingga saya pun dapat mengetahui pembelajaran seperti apa yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, yang pembelajaran menyenangkan seperti apa yang mereka inginkan. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai begitu. Seperti itu seperti ya Bu Mita ya. Kayaknya harus deh. Bagus ya Miss. Ya mudah-mudahan. Ya, komunikasi itu memang sangat penting ya Miss antara kita dengan guru. Nah Miss, kira-kira Miss apa sih hambatan atau gangguan nih yang dapat menghalangi Miss Ide ini dalam meraih atau merancang tujuan yang ingin dicapai oleh permasalahan yang Miss hadapi ini? Apa sih hambatannya? Gangguannya apa? Kadang Bu Mita agak terhambat itu ya. Biasanya itu seringan tuh anak-anak yang saya yang mungkin kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan itu belum mau menyampaikan keinginannya Bu Mita. Itu kalau ditanyain tuh jawabannya nggak tahu, nggak ada Miss. Seperti itu Bu. Jadi saya pun jadi bingung gitu. Ini anak ini gimana sih cara ngomongnya? Kadang saya dekatin, saya pegang pundaknya. Kamu kenapa sih? Yuk cerita sama Miss. Nggak ada Miss. Gitu, nggak ada Miss. Jadi mungkin karena komunikasi mereka belum terbuka kali ya sama saya gitu. Jadi itu jadi hambatan yang besar juga, karena kalau ditanya dia bilang nggak ada kenapa-napa. Tapi dia bertingkah seperti itu. Jadi pun jadi bingung. Actually jadi bingung gitu. Itu jadi suatu hambatan juga buat saya untuk bisa merealisasikan pembelajaran yang mereka butuhkan gitu. Oh, begitu ya Miss ya. Nah Miss, kira-kira nih Miss, dari permasalahan tadi ini, apa sih solusinya? Agar bisa Miss menyelesaikan masalah yang Miss hadapi ini? Itulah Bu Mita ya. Mungkin
Atau saya coba dulu dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi saya coba untuk berusaha berkomunikasi dua arah yang lebih intens. Mungkin kalau mungkin di kelas dia malu kali ya, mungkin bisa saya panggil, kita ajak ngobrol bareng berdua, cerita, dia bisa ceritakan apa yang membuat dia apa sebab dia itu tidak tertarik dengan pelajaran saya, atau kemungkinan ya mungkin saya coba dengan segitiga restitusi, dan juga mungkin saya akan tanyakan juga dengan rekan sejawat saya kali ya, apakah hanya dengan saya saja dia seperti itu atau memang dengan orang lain juga seperti itu. Juga saya juga tanyakan juga dengan guru dia sebelumnya gitu kan. Ya, mungkin saya akan coba seperti itu untuk membuat komunikasi dua arah yang lebih intens dengan berdua saja bercerita secara bergantian, awalnya dengan si ini, besok mungkin sama si ini, jadi kita bisa ngobrol bareng apa permasalahan dan sebab bisa seperti itu gitu. Wah, luar biasa ya Miss. Sudah tergambarkan oleh Miss ya. Miss akan melakukan segitiga restitusi, lebih terbuka dengan anak-anak, kemudian akan menanyakan kembali kepada teman sejawat ini ya ke kelas sebelumnya. Luar biasa ya Miss. Nah, semoga ini sebagai wadah ya Miss. Nah, kira-kira Miss, apa sih rencana yang akan Miss lakukan ini untuk menyelesaikan masalah ini, Miss? Sepertinya Bu, sepertinya saya ini harus mengetahui dulu ya kebutuhan belajar anak. Ya pastinya melakukan asesmen diagnostik dulu lah. Terus selanjutnya saya pun harus mengetahui juga kesiapan belajarnya, kemudian gaya belajar sama profil anak. Berarti memang harus mengidentifikasi lebih dalam lagi gitu kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, dengan mengetahui atau menanyakan dengan rekan sejawat sebelumnya yang mengajari mereka gitu kan. Kemudian pun dengan hal itu, jika saya mengetahui hal itu pun, jadi saya juga dapat menyusun pembelajaran yang saya rasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Wah, luar biasa. Bagus sekali ya, Miss. Nah, iya, dari sekian banyak yang Miss sebutkan tadi itu, rencana aksi yang ingin Miss lakukan tadi, kira-kira apa yang menjadi prioritas utamanya itu, Miss? Yang saya prioritaskan tuh ya Bu, kayaknya saya prioritaskan itu ketertarikan anak-anak mungkin ya dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi sehingga mereka penasaran dan rasa ingin tahu mereka itu lebih tinggi. Jadi saya pun memberikan pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya sebatas menjelaskan di kelas dengan metode ceramah, habis itu kasih soal, tapi mungkin lebih bervariasi, tidak hanya belajarnya di kelas, tapi kita juga bisa belajar di luar kelas, kemudian kita juga bisa ice breaking, kemudian nge-games, kita kasih games yang berhubungan dengan pembelajaran yang kita berikan gitu. Jadi sepertinya hal seperti itu yang saya berikan, saya rasa membuat mereka penasaran ya. Ini Miss Ida ini besok bakal ngasih apa deh gitu. Jadi tertarik mereka untuk mencoba, mau belajar, mau memahami, dan ayo berpartisipasi lebih aktif dalam kelas saya gitu. Oke, bagus ya Miss ya. Strategi yang Miss lakukan tadi ya, Miss akan bagaimana cara Miss itu untuk menarik anak-anak itu agar suka dengan pelajaran yang Miss lakukan. Luar biasa Miss. Semangat terus ya. Insya Allah harus semangat. Nah, lagi Miss, strateginya apa sih yang akan Miss lakukan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang Miss hadapi sekarang? Apa strateginya? Strategi ya Bu ya. Sepertinya strategi yang mau saya lakukan itu
dengan berinovasi ya Bu ya, berinovasi dalam pembelajaran yang kreatif dengan memanfaatkan media pembelajaran serta memberikan games yang berhubungan dengan materi pembelajaran Bu. Kemudian juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah mumpuni saat ini, yang sudah ada Quizizz, kemudian sudah ada games yang bisa dilakukan secara online seperti itu. Jadi mungkin apalagi penggunaan smartphone. Jadi kalaupun di saat pembelajaran saya pemanfaatan smartphone itu bisa digunakan lebih bijak, di saat pembelajaran digunakan, di saat tidak belajar dikumpulkan kembali, kayaknya seru deh. Apalagi kalau kita belajarnya di luar. Karena namanya juga bahasa Inggris itu perlu penanaman vocabulary yang banyak. Jadi kalau seandainya dilekatkan dengan games kayaknya seru kayaknya ya. Jadi mereka lebih menarik sepertinya ya. Bagus tuh Miss. Ya. Jadi strategi yang Miss lakukan itu akan memberikan pelajaran yang bermain game, inovasi-inovasi baru. Nah, kira-kira Miss, bagaimana sih jangka waktu yang Miss butuhkan ini untuk sampai ke rencana aksi yang Miss inginkan? Yang pastinya Bu, kita belajar bahasa dari orang luar ya. Jadi otomatis terkadang di kelas kita pun mereka kurang menggunakan bahasa Indonesia. Memang bahasa Melayu itu kan, bahasa Indonesia itu kan disadur dari bahasa Melayu. Mereka itu lebih banyak menggunakan bahasa Melayunya dibanding bahasa Indonesianya gitu. Jadi mungkin kayaknya saya juga membutuhkan waktu ya untuk melakukan pendekatan dengan anak-anak tersebut satu persatu. Jadi saya pun berusaha untuk mengetahui kebutuhan belajarnya dan harapan itu saya bisa lakukan secepatnya sehingga pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik dan kenyamanan di kelas pun dapat kondusif ya kan. Kemudian juga anak-anak yang terlibat yang sudah didudukkan sama wali kelasnya itu bareng, tapi mungkin saya akan move tempat duduknya. Jadi mereka tidak bareng lagi, saya mungkin pindahkan mereka duduk dengan anak-anak yang lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi mudah-mudahan mereka lebih termotivasi melihat teman dia semangat dan dia pun juga ikut jadi semangat juga gitu. Mudah-mudahan lah Bu. Wah, luar biasa Miss ini ya. Cara Miss mendekati anak itu ya sangat bagus sekali nih Miss. Ya. Salah satu cara untuk dekat dengan anak gitu ya. Nanti kan anak-anaknya suka gitu. Nah, ya Miss, apa sih ukuran keberhasilan ini dari rencana aksi yang Miss rencanakan ini? Kira-kira apa sih ukurannya? Apa ukuran keberhasilannya itu Miss? Menurut Miss apa? Kalau menurut saya Bu, dari yang saya rencanakan itu pastinya ada ya. Karena selain kita mengetahui, sebelumnya kita harus mengetahui dulu kebutuhan belajar anak seperti apa. Juga selanjutnya kita pun sebagai guru harus melakukan komunikasi yang terbuka terhadap anak dalam pembelajaran di kelas. Jadi kita pun saling menyampaikan bahwa anak ini maunya pembelajarannya begini. Oke, nanti kita sesuaikan dengan suara terbanyak. Kalau maunya seperti ini, ayo Miss maunya kita nge-games. Oke, yuk kita sempatkan dengan games, kita lekatkan dengan pembelajaran. Kemudian, Miss kita maunya nyanyi. Iya, kita buat nyanyi yang kita sesuaikan dengan pelajaran lagi. Atau kemudian kita bisa anak-anak pun bisa berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Mudah-mudahan Bu ini suatu rencana yang benar-benar menjadi suatu tantangan. Jadi insya Allah bisa terlaksana karena memang setiap kita itu harus punya semangat untuk dapat mencapai tujuan gitu. Jadi permasalahan itu insya Allah harus diselesaikan. Benar-benar deh. Nah, wah setuju sekali nih ya. Miss ini terus berusaha ya
Harus untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak didik Miss ya. Luar biasa Miss. Nah Miss, biasanya tuh Miss ketika kita ada melakukan sebuah rencana sering terjadi gangguan-gangguan gitu kan Miss. Nah menurut Miss sih apa sih yang harus Miss lakukan nih untuk mengantisipasi gangguan yang kemungkinan akan terjadi ini ketika Miss melakukan rencana aksi yang sudah Miss lakukan? Kemungkinan kalau gangguan itu sih kebanyakan sih dari kadang memang dari saya juga. Ya memang kan itu dari kadang balik lagi. Kadang kalau sudah melihat sesuatu yang sudah semangat-semangat tiba-tiba down semangatnya. Harus berusaha lagi membangkitkan semangatnya lagi. Mengulang lagi, merefresh lagi, ayo semangat lagi. Nah, kemudian juga ada juga yang ya balik lagi memang kurangnya komunikasi yang terbuka antara anak-anak dan saya. Tapi mungkin nanti bisa ini ya, mungkin bisa kalaupun mereka tidak mau berbicara secara langsung, mungkin saya coba mereka untuk menulis apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa beban mereka sampai mereka harus melepaskannya di sekolah gitu. Sampai mereka apa tekanan yang mereka rasakan sampai di sekolah itu, aku maunya menunjukkan loh jati diri aku dengan seperti ini gitu. Mungkin yang seperti itu. Jadi kalaupun mereka tidak mau berbicara, ya kalaupun saya panggil berdua, ya saya akan kasih kertas, saya akan suruh mereka tulis. Gangguannya seperti itu, apalagi managing of time ya Bu ya. Of time kita yang kadang kalau sudah stuck, tiba-tiba langsung down, mengumpulkan mood kembali, itu memang harus membutuhkan waktu. Jadi managing of time saya pun merupakan salah satu, ya balik lagi memang kadang ada juga gangguan itu adalah dari saya gitu. Itu. Wah, bagus ya cara Miss mengantisipasi gangguan yang kemungkinan akan terjadi gitu kan. Miss akan selalu bersikap terbuka ya, akan selalu peduli dengan anak gitu kan Miss. Nah, ini Miss, kira-kira apa sih komitmen Miss terhadap rencana aksi nantinya? Apa sih komitmennya gitu? Komitmen. Mungkin komitmen itu komitmen saya bahwa saya akan berusaha memberikan pembelajaran yang terbaik dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada, kemudian pembelajaran yang berinovasi dengan pembelajaran yang kreatif. Kemudian juga saya melakukan refleksi ya Bu ya. Saya melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran, kemudian juga dari rekan sejauh saya, dari anak-anak, serta saya membuat catatan-catatan kecil ya. Jadi catatan kecil itu gunanya nanti untuk merefleksi diri saya, kayaknya yang ini nih kayaknya kurang deh, kayaknya mesti ditambahin lagi deh porsinya, kayaknya yang pemberian semangatnya kurang, memberikan motivasi. Jadi saya buat catatan-catatan kecil yang untuk yang tujuannya untuk merefleksi diri sendiri sehingga pembelajaran yang saya berikan itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu sih Bu. Ya, berarti Miss akan melakukan untuk terus berkomitmen gitu kan. Miss akan melakukan refleksi ya terhadap diri Miss sendiri, pada anak murid, ya teman sejawat. Sangat bagus sekali tuh Miss. Ya Miss ya. Iya, Bu. Hebat. Nah, ya luar biasa tuh Miss. Nah Miss, kira-kira Miss siapa ya orang nih yang dapat nih membantu Miss Ide agar bisa terus berkomitmen terhadap rencana-rencana yang sudah Miss inginkan gitu. Yang pasti kalau untuk menjaga komitmen itu yang membantu komitmen itu diri sendiri Bu. Karena kalau diri sendiri, iya benar.
Diri sendiri jelasnya diri sendiri itu harus benar-benar yakin bahwa segala sesuatu itu bisa kita lakukan dengan baik. Dan kita harus yakinkan diri kita bahwa segala sesuatu itu bisa kita selesaikan dengan pikiran tenang. Ini benar-benar saya tenang sekali, jadi harus tenang. Di saat kita tenang bisa menyelesaikan segala sesuatu, tidak kerasa kerusuk, tidak memikirkan ini bagaimana, tidak pulang dulu sebelum pergi. Nah, belum apa-apa sudah memikirkan ini bakal buruk nih terjadi. Jadi memang kalau untuk komitmen itu saya yang membantu itu ada diri saya sendiri yang pertama. Kemudian juga keyakinan kelas yang kita sepakati dengan anak-anak serta relasi dari teman-teman maupun dari atasan di sekolah gitu. Jadi mereka juga sangat membantu untuk pelaksanaan, untuk membantu saya dalam komitmen itu gitu. Ya, bagus ya Miss. Berarti orang yang nantinya akan membantu Miss nih agar terus berkomitmen kan terhadap rencana aksi yang Miss inginkan gitu kan. Jadi sendiri Miss ya. Kemudian nanti keyakinan kelas yang telah disusun ya. Kemudian ya refleksi. Bagus ya Miss. Nah, selanjutnya Miss, apa sih dan bagaimana tindak lanjut nih dari kegiatan diskusi ini? Ya, ini merupakan suatu permintaan nih Bu Mita nih. Ini merupakan suatu permintaan jadinya. Jadi nanti tindak lanjutnya setelah kita diskusi ini Bu Mita, saya berharap juga Bu Mita selalu meluangkan waktu untuk saya. Jadi saya cerita sharing kembali sama Ibu Mita bahwa perkembangannya seperti ini Bu Mita. Jadi permasalahan yang anaknya ada 2, Bu Mita, nanti mudah-mudahan dengan rencana yang saya lakukan ini, mudah-mudahan terjadi perkembangan. Nanti saya harap ada lagi diskusi sama Ibu Mita, ini permasalahan yang ini. Mudah-mudahan dengan yang semua saya rencanakan dapat merubah mereka lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Nanti saya akan mau sharing lagi sama Ibu Mita mengenai perkembangan dari permasalahan yang sekarang saya hadapi. Kemudian semoga semua harapan dan tujuan saya juga dapat tercapai, dan saya mau Ibu Mita juga menjadi saksi bahwa perkembangan yang dari penyelesaian permasalahan ini juga dapat Bu Mita ketahui nanti gitu. Ya, siap-siap Miss, boleh. Ya, kita harus sering berkolaborasi ya Miss ya. Iya benar. Semangat terus ya. Insya Allah akan selalu semangat dan selalu belajar. Dari Ibu Mita sangat banyak yang saya pelajari, benar deh. Iya Miss, sama-sama. Ya, seorang guru kan memang mengimpikan anak didik kita itu sesuai dengan keinginan kita seperti yang Miss sebutkan tadi gitu. Nah Miss, semoga terlaksana apa yang Miss rencanakan tadi ya. Kita sama-sama berdoa. Semoga yang Miss inginkan, yang Miss impikan itu tercapai tepat waktu dan terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana nih perasaannya nih kira-kira setelah Miss bercerita dengan saya tadi nih? Gimana perasaan Miss sekarang? Ya, alhamdulillah ya Bu Mita, rasanya lebih lega karena memang awalnya tadi tuh kayaknya panas, bingung, marah, semua campur aduk, maunya tuh kayaknya nih emosi aja, tapi setelah sharing dengan kepala dingin, hati tenang, ternyata memang segala sesuatu itu dapat diselesaikan itu dengan pikiran yang tenang, dengan kepala dingin, dengan pelan-pelan, tidak perlu kerasa kerusuk. Dan Bu Mita pun memberikan motivasi untuk saya bahwa harus tenang. Segala sesuatu Bu Mita pun sangat tenang menghadapi saya yang sudah kalut sekali, bagaimana berhari-hari seperti itu, menyebalkan sekali memang. Cuman terima kasih Bu Mita, you are the best. Ya, sama-sama ya Miss. Iya Bu Mita, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Sampai jumpa.
Terima kasih Bu Mita, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Fasil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan merefleksikan diri terhadap kegiatan coaching pada malam hari ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Terus terang, kegiatan malam ini yang sudah berjalan dengan baik itu adanya komunikasi yang baik antara saya dengan Miss. Kemudian terjadinya kemitraan yang sudah terjalin, tidak ada sifat yang menggurui, kita statusnya sama gitu. Kemudian proses kreatif ketika kita berikan pertanyaan, Miss idenya itu memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa Bu. Kemudian potensi-potensi yang dimiliki oleh Miss ini ketika kita memberikan pertanyaan itu muncul semuanya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Nah, ini pada diri saya harus memberikan pertanyaan lebih berbobot lagi, yang tajam. Jadi dengan adanya pertanyaan lebih berbobot atau lebih bagus, potensi-potensi yang dimiliki oleh Miss Ide itu lebih banyak lagi yang dikeluarkan lagi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran ini dari diri saya harus bisa bersikap tenang. Kalau saya tidak tenang, tidak fokus, otomatis saya tidak bisa melakukan coaching kepada Miss Ide. Karena kan pada coaching ini kita membantu Miss Ide untuk mencari solusi. Kalau saya tidak tenang, tidak akan terlaksana. Jadi saya pun harus terus menyiapkan pertanyaan berbobot agar tidak berhenti di titik itu saja, jadi terus berkelanjutan. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Saya harus terus belajar Bu Fasil ya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, agar nanti bisa terus menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach-coach, sehingga coach-coach ini nanti bisa mencari solusi dengan sendirinya, kita hanya memberikan jalannya saja. Kemudian umpan balik yang diberikan oleh Miss Ide ketika kita memberikan coaching kepada beliau. Nah, beliau merasa senang karena sudah bisa memberikan pencerahan terhadap masalah yang dialami oleh Miss, karena pada saat ini Miss Ide ini sedang menghadapi masalah di mana Miss ini mengajar bahasa Inggris. Jadi anak-anak yang dari kelas SD ini Bu Fasil kan anak-anak yang belum mengerti tentang bahasa Inggris, karena kan di SD ini belum ada pelajaran bahasa Inggris, baru 2 tahun ini yang kurikulum merdeka. Sementara yang kelas 6 tahun ini kan masih kurikulum 13 yang tidak pernah mengenal bahasa Inggris. Jadi Miss-nya ini merasa kesulitan, anak-anak beranggapan bahasa Inggris ini susah gitu. Jadi Miss ini mencari solusi ya bagaimana ya anak-anak yang di SMP Miss mengajar ini bisa minat dan suka dengan bahasa Inggris, tidak menganggap bahasa Inggris ini adalah materi yang susah seperti materi matematika gitu. Nah, gitu. Terima kasih Miss, terima kasih Bu Fasil, kawan-kawan CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.